Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia, di mana kita akan membicarakan tentang penerimaan calon anggota TNI Angkatan Darat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di podcast Kodim 1314 Gorontalo Utara. Nah, tentu saja hadirin, kita akan membahas tentang penerimaan calon anggota TNI Angkatan Darat bersama narasumber yang sudah ada di hadapan kita semua, Dandim 1314 Gorontalo Utara yang saya sebut nama beliau, Bapak Letkol Infantri Rainier Denny Rudolf Wajo. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, puji syukur alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat selalu. Baik. Pada siang hari ini Bapak, kita akan membahas tentang penerimaan calon anggota TNI Angkatan Darat. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak, dan mungkin jawaban-jawaban yang akan Bapak berikan ini bisa bermanfaat bagi mereka di luar sana yang punya keinginan untuk bisa menjadi seorang anggota TNI Pak. Nah, pada kesempatan ini Bapak, bisa diceritakan Pak sedikit tentang apa itu TNI Angkatan Darat dan bagaimana perannya untuk menjaga kedaulatan negara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hapka atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum mungkin kita masuk di dalam materi penjelasan terkait dengan rekrutmen menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, ya mungkin saya sedikit menjelaskan sesuai dengan permintaan dari Pak Hamka, menjelaskan bagaimana itu TNI Angkatan Darat. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa TNI Angkatan Darat ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Tentara Nasional Indonesia. Ya. Di dalam Tentara Nasional Indonesia ini terdapat 3 angkatan atau 3 matra, yaitu matra darat, laut, dan udara. Kemudian di dalam melaksanakan tugas TNI ini diatur di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Ya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, dari tugas pokok ini khusus untuk TNI Angkatan Darat, dia melaksanakan tugasnya di bidang atau di wilayah darat. Darat Pak ya. Nah, wilayah darat Pak. Baik. Kemudian perannya ya tentunya yang ada kaitan dengan wilayah-wilayah yang ada di darat. Jadi selain kita ikut menjaga kedaulatan negara, kita juga melaksanakan tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Iya. Termasuk di dalam membantu menyukseskan program-program pemerintah. Iya. Nah, di dalam program pemerintah ini ada juga kita selaraskan dengan beberapa program unggulan dari TNI Angkatan Darat, seperti ketahanan pangan, kemudian ada bersatu dengan alam, selanjutnya penanganan stunting, kemudian ada kita manunggal air, itu sudah kita laksanakan di beberapa wilayah. Berarti begitu banyak tugas kalau kita menjadi seorang anggota TNI Bapak ya? Ya, terutama di Satuan Komando Kewilayahan. Iya. Dalam hal ini Kodim. Oke, baik Pak. Tahan dulu penjelasannya di sini. Di luar sana tentu saja Pak, kita tahu bahwa banyak pemuda-pemudi yang ingin menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, persyaratan apa untuk bisa mendaftar menjadi anggota TNI Angkatan Darat? Oh baik ya, mungkin sedikit saya tambahkan sedikit Pak, sebelum saya mungkin menjelaskan apa saja persyaratan untuk menjadi
prajurit TNI Angkatan Darat. Nah tadi kan tugas-tugas tadi, terutama tugas sosial kemasyarakatan dan membantu program-program pemerintah ini kita juga karena yang sedang lagi sering-sering kita dengar, yaitu program dari Bapak Presiden terkait dengan MBG, makan bergizi gratis. Nah ini kita juga ikut membantu di dalam menyukseskan pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Dan masih banyak juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, karena ini juga kita lakukan untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Kemudian terkait dengan persyaratan. Apa saja persyaratan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Di sini ada beberapa persyaratannya, yaitu persyaratan umum, kemudian persyaratan lainnya, persyaratan tambahan, dan juga persyaratan khusus ataupun melalui jalur prestasi. Nah, mungkin sedikit saya menjelaskan terkait dengan persyaratan umum. Di sini Pak Hamka sudah jelas. Kalau menjadi seorang prajurit harus warga negara Indonesia. Nah, itu kan tidak mungkin dari negara luar akan menjadi prajurit. Benar. Itu sudah pasti itu. Kemudian ada setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Seperti kita ketahui kan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian ini umur juga Pak. Jadi anak sekolah khususnya tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, ya mungkin ada yang masih berumur 17 tahun, ya masih berumur 17 tahun sebelum lulus bisa dia mendaftar, asalkan pada saat masuk pendidikan dia itu sudah berumur 17 tahun 9 bulan. Kemudian maksimal 22 tahun. Jadi pada saat dia memasuki pendidikan itu harus berumur 22 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 22 tahun ya mohon maaf Pak, tidak bisa. Karena itu salah satu persyaratan yang memang harus dipenuhi. Kemudian Pak, nah ini juga anak-anak ya jangan banyak bikin masalah hukum. Ya. Itu tidak boleh terlibat dalam masalah hukum. Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian Pak ya. Dari kepolisian. Nah, itu mungkin akan dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian. Kemudian sudah pasti Pak harus sehat jasmani dan rohani dan tidak berkacamata. Nah, kemudian ini ada juga yang persyaratan lainnya. Jadi tidak ada gambar-gambar lagi Pak di badan? Tato. Nah itu ada Pak. Itu masuk di persyaratan tambahan. Nah sebelum saya sampai ke persyaratan tambahan, saya jelaskan dulu untuk persyaratan lainnya. Yaitu dalam waktu dekat ini atau saat ini sedang berjalan, sedang dibuka Pak. Yaitu seleksi tamtama TNI Angkatan Darat gelombang pertama tahun 2025. Nah itu harus pria atau laki-laki, karena ini tamtama. Ada juga diberikan kesempatan untuk wanita, tapi itu untuk tingkatan bintara sampai dengan perwira. Tapi saat ini yang sedang dibuka pendaftaran mulai dari tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Ini sedang berjalan Pak pendaftarannya, pendaftaran online terutama. Kemudian ada juga persyaratan, ini Pak, belum pernah menikah. Berarti kalau sudah menikah tidak bisa lagi tidak masuk, bisa Pak. Kemudian dia setelah lulus juga ada ketentuannya 2 tahun setelah menikah baru boleh masuk. Baru boleh menikah. Saya kira boleh masuk. Setelah pendidik 2 tahun maksudnya setelah 2 tahun pendidikan boleh. Setelah lulus pendidikan. 2 tahun setelah lulus pendidikan baru diperbolehkan untuk menikah. Kalau di bawah 2 tahun
ya mohon maaf belum boleh Pak. Begitu. Iya Pak, jadi kalau untuk ada jalur khusus untuk mereka yang lulusan perguruan tinggi atau yang memiliki satu tenaga ahli begitu untuk masuk tentara, yang lulusan perguruan tinggi atau yang memiliki keahlian itu ada jalur khusus tidak, atau dispesialkan untuk mereka yang masuk lulusan perguruan tinggi, misalkan dia sudah sarjana atau memiliki keahlian khusus untuk bisa masuk TNI, mungkin ada jalur khusus buat mereka Pak, atau secara umum persyaratannya sama dengan mereka yang lainnya? Ini tentunya secara umum persyaratannya sama Pak, cuman karena mereka mungkin ada keahlian khusus, itu akan jadi satu bahan pertimbangan sesuai dengan kebijakan pimpinan, dalam hal ini Bapak Kasat. Nah khusus yang untuk seleksi ataupun penerimaan prajurit melalui Tamtama TNI Angkatan Darat ini, itu dia harus memiliki prestasi Pak di tingkat nasional, minimal juara 1, juara 2 atau juara 3 lah paling tidak. Jadi itu menjadi nilai plus bagi mereka yang prestasi di luar untuk masuk TNI ini, ya, sudah jadi nilai plus bagi mereka. Ya betul. Pak, ya. Tapi kalau untuk saat ini ya mungkin mohon maaf bukan jadi satu jaminan, tapi itu jadi satu pertimbangan. Nah, mungkin ada kebijakan yang lain yang tadi Pak Hamka bilang, nah, mungkin ada kebijakan sendiri yang ada penerimaan melalui jalur-jalur khusus. Nah itu mungkin ada program tersendiri Pak. Gitu. Tapi yang sekarang atau saat ini yang seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2025, yaitu ada jalur-jalur prestasi. Baik Pak, kemudian bagi mereka yang punya keinginan untuk masuk di calon TNI, gimana proses seleksinya Pak? Mulai dari pendaftaran hingga pelantikannya itu prosesnya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Mungkin bagi mereka yang mendengar bisa jadi tambahan ilmu bagi mereka untuk masuk TNI ini, bagaimana prosesnya dari mulai seleksi sampai pada pelantikan jika lulus nantinya. Ya. Wah ini menarik juga Pak. Iya. Nah, sedikit saya jelas. Untuk proses seleksi sampai dengan dia mengikuti pendidikan, kemudian bahkan setelah lulus, kemudian mengabdi kepada bangsa dan negara melalui prajurit TNI Angkatan Darat. Ini tidak terlepas dari persyaratan lainnya. Di situ ada pentahapan-pentahapan Pak yang memang harus diikuti oleh calon prajurit untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Khusus untuk Tamtama ini, seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat ini, dia harus mengikuti yang pertama pemeriksaan administrasi. Nah, itu ada administrasi. Itu dilaksanakan di bulan Januari ini. Itu ada Rikmin istilah kita. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, Pak. Itu dia harus lulus juga kesehatan. Selanjutnya ada jasmani yang harus diikuti. Jadi harus badan sehat, Pak. Kalau kurang sehat, aduh mohon maaf. Jadi ada keterkaitan antara kesehatan dengan jasmani. Selanjutnya lead pers terkait dengan mental ideologi. Kemudian ada seleksi atau tes psikologi. Nah, apabila rangkaian uji ataupun seleksi ini sudah dilewati, maka dia akan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, asalkan dinyatakan lulus. Lulus. Nah, untuk yang Tamtama ini, seleksi Tamtama gelombang 1 ini akan dibuka pendidikan di bulan Maret kalau tidak salah. Di bulan Maret, Pak. Nah, jadi itu setelah dia sudah menjalani pendidikan, kemudian dinyatakan lulus, lanjut ada kecabangan atau kejuruan, kemudian dia menjadi seorang prajurit TNI aktif. Iya, Pak. Nah, kalau menjadi seorang anggota TNI kan bukan ke prianya, tapi ada juga ke wanitanya. Nah, kira-kira berapa besar peluang buat wanita untuk bisa bergabung di Kesatuan TNI Angkatan Darat ini? Memang untuk kuota perempuan ataupun wanita lebih sedikit dibanding dengan kuota laki-laki ataupun pria. Tapi kesempatannya tetap sama, Pak. Dia juga mengikuti tahapan seleksi.
Nah tadi yang saya sampaikan, jadi untuk khusus Tamtama, untuk wanita tidak ada di buka penerimaan. Oh gitu. Jadi cuma Nah, untuk untuk pria kalau Tamtama. Kemudian Bintara ada wanitanya. Selanjutnya di Perwira. Perwira ada. Nah, Perwira itu ada 2 melalui jalur sarjana atau SEPA-PK dengan melalui yang lulusan SMA. Itu yang mengikuti atau menjadi Taruni Akmil. Tapi khusus untuk Taruni Akmil ini dibuka pendaftaran menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan dari jalur perguruan tinggi ataupun sarjana dalam kondisi SEPA-PK itu dibuka setiap tahun penerimaannya. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke seorang prajurit jika sudah bergabung di TNI Pak. Nah biasanya saya juga kalau di luar sana itu sering mendengar Pak, kira-kira tentara itu di dalam tugas keseharian itu, kalau mereka tidak bertugas untuk keluar daerah itu, bagaimana keseharian mereka Pak untuk anggota TNI? Apa saja kegiatan mereka berada di tempat ataupun misalkan di Kodim seperti ini, kalau mereka tidak ada kegiatan-kegiatan di luar, apa saja yang dilakukan gitu. Keseharian mereka sebagai TNI. Oh ya. Menarik juga ini Pak Hamka. Jadi TNI Angkatan Darat ini memiliki beberapa satuan, yaitu satuan tempur, satuan bantuan tempur atau Satbanpur, kemudian Satkowil, selanjutnya Satbanmil. Nah, satuan-satuan ini tentunya memiliki tugas pokok masing-masing. Yang secara umum yang tadi saya sampaikan untuk tugas pokok TNI. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan secara keseluruhan selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi, yang mereka apabila tidak melaksanakan penugasan-penugasan di luar kesatuan, itu mereka melaksanakan latihan Pak. Dalam rangka memelihara kemampuan sebagai seorang prajurit. Sehingga ketika mereka melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh negara, mereka sudah siap. Jadi jangan sampai mereka tidak memelihara kemampuan ketika diperintahkan untuk tugas tidak siap. Jadi selama mereka tidak ada tugas, mereka tetap ada kegiatan Pak ya? Ada kegiatan terus Pak. Baik itu di Satpur, terutama Satpur dengan Satbanpur Pak. Nah kalau untuk komando kewilayahan dalam hal ini yang Bapak mungkin lihat Kodim, Koramil, nah itu mereka selain memelihara kemampuan, mereka juga itu melaksanakan tugas langsung ke masyarakat Pak, berbaur dengan masyarakat. Yaitu tadi membantu program-program dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Iya baik Pak. Nah ini Pak tantangan terbesar yang dihadapi selama menjalankan tugas sebagai prajurit itu apa? Supaya mereka yang punya keinginan jadi TNI itu mereka sudah punya wawasan ke depannya bahwa jika saya bergabung dengan TNI, ini yang harus saya hadapi. Nah, setelah mereka bergabung, tantangan apa yang mereka hadapi di dalam itu, Pak? Selain disiapkan untuk mereka mungkin bertempur atau apa gitu. Begitu. Iya. Sebenarnya tantangan-tantangan itu setiap profesi apapun itu pasti ada. Ya tinggal kita semua bagaimana mau mensyukuri dan mau menikmati profesi itu. Ya kan? Kemudian kalau dari segi pengalaman saya, tantangannya dalam menjadi seorang prajurit, ya sebenarnya tantangannya bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, Pak. Mengendalikan diri. Ya ada kalanya ya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, mungkin muncul sifat malas. Ya itu jadi tantangannya bagaimana kita mau membuang ya sifat kemalasan kita gitu. Tapi secara umum ya tugas-tugas apapun itu kalau kita nikmati, saya pikir benar-benar Pak. Ya bisa berjalan dengan lancar. Tantangan itu saja dari dalam diri kita saja intinya. Benar. Ada kan yang mungkin saya lebih senang dekat dengan orang tua. Ya kan? Tapi kalau kita tahu jadi diri kita sebagai seorang prajurit, tentunya tantangan itu bisa kita lewati. Sebagai manusia saya pikir wajar kalau seperti itu. Benar Pak. Nah ini pertanyaan masih sehubungan dengan
tugas seorang prajurit ini Pak, di dalam menghadapi situasi darurat atau medan tempur, ini bagaimana TNI Angkatan Darat dalam mempersiapkan anggotanya dalam situasi darurat? Ya tadi saya sudah sampaikan Pak. Jadi dalam situasi darurat ataupun situasi damai ataupun situasi yang aman, ya kita tentunya melaksanakan latihan dengan Tetap siaga Pak ya. Tetap siaga terus Pak, siaga dengan istilah belajar dan berlatih. Siap. Jadi terus diisi. Iya. Jadi apalagi kalau situasinya darurat, tentunya harus dipersiapkan benar-benar, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga siap kita melaksanakan tugas-tugas apapun. Terlebih lagi tugas-tugas dalam situasi yang darurat. Iya, baik Pak. Jadi ini kemudian jika seseorang sudah menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat, kira-kira apa yang didapat berupa manfaat dan fasilitas yang didapatnya oleh seorang prajurit TNI? Manfaat dan fasilitas yang didapatkan jika sudah bergabung dengan TNI Angkatan Darat, Pak. Ya, kalau manfaat dan fasilitas tentunya itu semua diatur dengan ketentuan perundang-undangan apa yang menjadi hak-hak sebagai seorang prajurit, Pak. Ya, itu kita pertama mendapat gaji. Udah jelas itu, Pak. Kemudian kita ada tunjangan kinerja. Iya. Ya, asalkan kita melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian kita mendapatkan Kaporlap. Jadi Kaporlap itu apa? Perlengkapan perorangan. Oh gitu. Seperti seragam, ya kan, pakaian, sepatu, baik, tutup kepala. Jadi semua fasilitas didapatkan itu ya, Pak. Dapat Pak. Jadi jangan ragu tidak mendapatkan fasilitas Pak. Iya, lanjut Pak, untuk jenjang karir di TNI Angkatan Darat itu seperti apa? Karirnya Pak dari awal sampai menjadi seperti Bapak gitu. Dari awalnya seorang prajurit bawah, kemudian bisa mendapatkan kedudukan seperti Bapak gitu. Kira-kira jenjangnya seperti apa itu Pak dilalui? Ya, pada intinya Pak, setiap prajurit diberikan kesempatan untuk berkarir. Untuk meningkatkan karirnya, baik dari Tamtama, Bintara, kemudian Perwira, semua diberikan kesempatan. Tentunya selain dengan kinerja, dia harus mengikuti tahapan-tahapan pendidikan yang harus dilalui, mulai dari Tamtama. Apabila ingin menjadi seorang Bintara, dia harus mengikuti seleksi Diktuba untuk pendidikan pembentukan Bintara. Begitu juga dari Bintara ke Perwira, dia harus melewati pendidikan pembentukan Perwira atau Diktupa. Jadi semua diberikan kesempatan Pak. Jadi semua ada kesempatan Pak ya. Tapi yang penting kinerjanya bagus. Karena itu semua tidak terlepas dari apa yang kita lakukan dan juga berdasarkan penilaian dari atasan. Dan terlebih lagi Pak, atas izin yang Maha Kuasa. Nah, ini bagi adik-adik yang punya keinginan untuk bisa menjadi calon TNI, diperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, bahwa semua memiliki peluang untuk bisa meningkatkan karirnya. Ini Pak, pertanyaan-pertanyaan terakhir dari saya ini. Di sini kalau manfaat dan karir sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seorang anggota TNI Angkatan Darat itu apa? Dimilikinya itu. Selain memiliki, mungkin yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, memiliki jiwa yang siap untuk membantu masyarakat dan lain-lainnya, sehingganya di sini kira-kira yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang anggota TNI Angkatan Darat itu apa? Kalau menurut saya nilai-nilainya itu kedisiplinan, Pak. Disiplin Pak ya. Karena kalau menurut saya disiplin itu dimanapun kita berada, apalagi kita berada di organisasi militer, itu paling pokok. Selain itu juga ada loyalitas. Ya, disiplin dan loyalitas itu harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian kita juga harus taat terhadap semua perintah-perintah, harus patuh. Kemudian tekun dalam menjalankan tugas juga. Dan paling pokok lagi Pak, ya setia dengan apa yang kita kerjakan. Terlebih lagi kalau kita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, ya harus setia kepada bangsa dan negara, kepada TNI. Baik.
Pak, bisa diberikan ke mereka-mereka yang punya keinginan untuk menjadi anggota TNI, tips dan saran dari Bapak untuk mereka-mereka yang mungkin mempersiapkan diri untuk menjadi calon TNI, kira-kira tips apa Pak yang bisa mereka persiapkan supaya mereka sukses dalam mendaftar di TNI Angkatan Darat. Jadi tips serta saran yang bisa Bapak berikan ke adik-adik yang punya keinginan untuk bisa menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat. Baik ya, jadi untuk warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, yang khususnya orang tua yang memiliki anak yang sesuai dengan persyaratan yang tadi saya sampaikan di awal, khususnya yang berumur 17 tahun 9 bulan pada saat masuk pendidikan dan maksimal 22 tahun pada saat masuk atau pada saat buka pendidikan. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan lain apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi, ya saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik untuk bisa bergabung dengan kami menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Khususnya saat ini sedang dibuka pendaftaran, yaitu seleksi calon tamtama TNI Angkatan Darat. Sekarang sudah dibuka pendaftaran secara online mulai dari tanggal 23 Desember 2025, lagi 2024 Pak, sorry. Sampai dengan 29 Januari 2025. Kemudian sekarang juga sudah masuk tahap validasi. Kemudian untuk kiat-kiatnya, ya tentunya harus mempersiapkan diri Pak. Karena ini adalah seleksi dari segi fisik, kemudian segi kesehatan. Nah untuk fisik, sebelum kita melaksanakan seleksi harus dibina Pak, atau dilatih. Nah, selanjutnya untuk kesehatan ya perlu dikontrol, perlu dicek. Kalau ada kekurangan kesehatannya sebelum mendaftar bisa diobati dulu. Nah, gimana caranya untuk menjaga mental dan fisik selama proses seleksi untuk para calon ini agar mereka tetap fit, sehat? Bagaimana caranya untuk bisa menjaga fisik dan tetap prima selama proses seleksi ini Pak? Ya jadi sudah tentu harus latihan tadi yang saya sampaikan Pak. Gitu. Jadi fisik harus dilatih. Kemudian ya mungkin ditambah dengan minum vitamin, karena kan sudah banyak energi yang terkuras. Nah, itu. Selain itu juga saya juga membuka kesempatan di Koramil maupun Kodim apabila ada anak-anak yang ingin meminta pendampingan untuk ikut seleksi TNI Angkatan Darat ini, Tamtama TNI Angkatan Darat, kita membuka kesempatan, kita akan membimbing dan melatih mereka. Kemudian juga ini yang perlu saya tekankan lagi Pak, untuk mendaftar menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, apapun itu, mulai dari level Tamtama, Bintara, Perwira, tidak dipungut biaya apapun. Gratis. Alias gratis. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ada yang bilang, oh harus bayar sekian, itu bohong, itu ditipu. Nah itu. Jadi tidak ada, ya tidak ada yang bayar-bayar. Iya. Ya, itu gratis itu Pak. Iya Pak. Untuk menutupi ataupun mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini, kira-kira saya hanya ingin mendengar satu cerita sebagai inspirasi bagaimana bisa menjadi seorang prajurit yang sukses di TNI. Minimal setidaknya ada yang bisa mereka dengar bahwa dari Pak Dandim bisa menceritakan bahwa untuk menjadi seorang prajurit itu tadi sudah diceritakan tidak dipungut biaya. Jadi Pak, mungkin saya arahkan cerita inspirasi ini untuk menjadi seorang anggota TNI itu bukan mereka yang punya uang juga kan Pak? Ya betul. Mungkin mereka yang punya kekurangan juga bisa menjadi anggota TNI. Jadi mungkin harapan Bapak mungkin ke adik-adik jangan patah semangat, mungkin dengan adanya sosial mereka mungkin di bawah, tapi ini berlaku buat mereka sama. Tidak ada yang memandang bahwa yang boleh masuk TNI itu yang mereka berduit saja. Mungkin boleh diarahkan Pak.
Jadi Pak Hamka saya sangat setuju yang tadi disampaikan bahwa setiap warga negara diberikan kesempatan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat khususnya. Nah, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Jadi jangan juga kita berkecil hati karena bilang oh saya tidak punya uang atau saya dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Semua Pak diberikan kesempatan. Sudah banyak contoh-contohnya. Sudah banyak kita lihat dari kalangan apapun bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi tidak hanya dari golongan A atau semua golongan. Yang penting memenuhi persyaratan yang tadi saya sampaikan, baik persyaratan umum, persyaratan lainnya ataupun persyaratan khususnya tambahan. Ya, yang tadi yang penting tidak ada tato Pak. Nah itu tato juga. Jangan sekarang anak-anak muda kan senang bertato. Itu mungkin tidak bisa atau akan digugurkan. Begitu juga dengan tindik telinga. Nah itu juga tidak bisa Pak. Kecuali tindik telinga kecuali ketentuan adat. Nah itu juga kita akan cek Pak. Kalau memang dia dalam kelompok adatnya itu harus ditindik atau diwajibkan ditindik, ya itu mungkin akan jadi satu pertimbangan. Tapi di luar itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Iya Pak, bisa disampaikan di mana calon pendaftar ini bisa mendapatkan informasi untuk bisa masuk di atau informasi resmi mengenai pendaftaran TNI Angkatan Darat. Jadi tadi sudah dijelaskan melalui internet atau lainnya, tapi kalau mungkin di Kodim mungkin bisa didapatkan lewat mana Pak? Ya baik ya, untuk mencari informasi terkait dengan pendaftaran menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya bisa didapatkan yang pertama tadi di internet. Bahkan itu pendaftarannya juga diwajibkan harus daftar online terlebih dahulu. Setelah itu akan dilanjutkan dengan validasi. Selanjutnya untuk pendaftarannya bisa di satuan-satuan TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah. Khususnya mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, maka sampai dengan Koramil yang ada di wilayah masing-masing. Nah, nanti itu akan ditindaklanjuti oleh satuan. Kalau di Gorontalo sini adalah Ajen Rem 133 Nani Wartabone. Pada intinya khusus untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara ini bisa langsung datang ke Kodim sini, Kodim 1314 Gorontalo Utara Pak, dan Koramil yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara itu. Kebetulan di sini ada Koramil 01 Kuandang, tempatnya di Kuandang. Kemudian Koramil 02 Atinggola, tempatnya di Atinggola. Koramil 03 Sumalata, tempatnya ada di Sumalata. Atau juga bisa langsung bertanya atau konsultasi dengan ada anggota-anggota saya di lapangan, itu para Babinsa. Iya. Nah itu mungkin bisa dicarikan informasi. Baik Pak. Terakhir Pak, kira-kira pesan apa yang bisa Bapak sampaikan ke mereka-mereka yang punya keinginan atau calon-calon yang ingin menjadi anggota TNI Angkatan Darat? Mungkin bisa dirangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi dalam bentuk pesan ke mereka untuk bisa mengakhiri podcast kita pada siang hari ini Pak. Oke, ini bagus juga Pak. Jadi ini saya mengajak dan menghimbau kepada adik-adik yang ada di wilayah Kabupaten Garut khususnya agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur atau menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian persiapkan diri kalian untuk mengikuti seleksi. Ya. Selanjutnya tetap semangat, belajar yang baik sehingga ini jangan sampai tadi juga ada tambahan Pak, itu harus ada ijazah. Minimal ijazahnya SMA, SMK atau sederajat. Ya. Atau ada ijazah paket C, masih diberikan kesempatan Pak. Misalkan paket C. Nah, makanya itu harus adik-adik harus rajin belajar bagi yang masih sekolah. Nah, yang sudah tamat nanti segera persiapkan diri, cari informasi, kemudian bisa langsung datang ke Kodim untuk bertanya
kira-kira apa yang harus saya persiapkan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Begitu juga untuk orang tua yang memiliki anak yang masih ada kesempatan untuk menjadi prajurit. Nah, anak itu tolong didorong, diberikan semangat sehingga bisa mengabdi atau bisa menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk penjelasan pada sore hari ini, dan untuk mohon maaf pada siang hari ini. Jadi untuk adik-adik yang punya keinginan untuk bisa masuk ataupun punya keinginan untuk menjadi calon anggota TNI Angkatan Darat, silakan bisa mencari informasi melalui internet ataupun langsung datang ke Kodim 1314 Gorontalo Utara. Jadi demikian untuk podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya yang telah memberikan penjelasan, kemudian himbauan kepada adik-adik yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Semoga TNI Angkatan Darat semakin jaya ke depannya Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.